pertemuan kali ini kita akan membahas dialog antara Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib dengan Raja Habasyah. Sayyidina Ja'far, sebagaimana pertemuan yang lalu telah kami sampaikan, beliau wafat syahid fi sabilillah di peperangan yang dinamakan Ghazwatul Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ya, kurang lebih tahun 8 Hijriah setelah Khaybar. Wafat di wilayah Urdun, ya, Jordania. Masuk negara Jordania sekarang. Wa qabruhu ma'ruf yuzar. Kuburan beliau dikenal luas di wilayah tersebut dan sering diziarahi oleh para peziarah. Yang istimewanya, beliau waktu wafat itu kondisinya kedua tangan beliau terputus, dan di seluruh tubuh beliau kurang lebih ada sekitar 90 ta'anah, ada 90 luka, semuanya berada di bagian depan tubuh. Jadi tidak ada luka yang beliau alami di bagian belakang. Artinya apa? Dalam peperangan itu tidak pernah mundur, maju terus, padahal kondisi kedua tangannya sudah terputus. Nah, Allah Ta'ala mengganti kedua tangan yang terputus dengan dua sayap, yang nanti dengan dua sayap tersebut beliau terbang di surga dengan malaikat, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau diberikan gelar At-Tayyar. At-Tayyar itu ya orang yang bisa terbang. Atau gelar lainnya disebut dengan Dzu al-Janahaini, orang yang memiliki dua sayap. Ada riwayat dari Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya, Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila bertemu dengan putra daripada Sayyiduna Ja'far, kalau nggak salah namanya Abdullah bin Ja'far, Sayyiduna Abdullah bin Ja'far, beliau selalu mengucapkan salam, itu Ibnu Umar, kemudian mengatakan assalamu alayka ya ibna dzil janahain, salam kepadamu wahai putra orang yang memiliki dua sayap. Jadi lakop ini sangat terkenal di kalangan sahabat, di kalangan ahlul bait. Sekarang kita masuk di sini, dialog sangat menarik. Sehingga di sini kita bisa melihat Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ini sebagai diplomasyun mutawaffiq, seorang diplomat yang ulung. Kita tahu di zaman kita saat ini para diplomat atau dubes itu kalau ditugaskan ke negara tertentu, ya minimal bisa bahasa itu. Ya jangan sampai dikirim ya dutanya ke negara Inggris misalnya, nggak bisa bahasa Inggris, repot. Kenapa ditugaskan ke negara-negara tersebut? Ya minimal dia bisa berkomunikasi dengan wilayah tersebut. Itu diplomat harus seperti itu. Kirim ke negara Arab bisa bahasa Arab, dikirim ke Inggris bisa bahasa Inggris. Nah, dulu ada satu tokoh Islam jenius, ya, namanya Al-Farabi. Oh luar biasa.
ahli filsafat, ahli matematika, ahli kimia, ahli fisika. Beliau itu menguasai, kata Imam Az-Zahabi, Al-Farabi ini dikatakan kana ya'rifu sab'ina lisana, menguasai 70 bahasa. Jadi bisa menguasai, bisa berbicara 70 bahasa dunia. Sab'ina lisana. Itu tokoh bernama Al-Farabi. Nah, kenapa saya pengantarnya berkaitan dengan masalah bahasa? Ya karena di Ethiopia itu tidak menggunakan bahasa Arab. Sedangkan dalam riwayat ini menyebutkan Sayyidina Ja'far berkomunikasi dengan Raja Najasyi. Wilayah Ethiopia mereka punya bahasa sendiri. Bahasa Ethiopia, bahasa Afrika. Kok bisa Sayyidina Ja'far menyampaikan argumentasi di depan Raja Najasyi dengan para uskuf, kemudian mereka faham, bahkan sampai menangis? Maka kesimpulannya, beliau bisa berbahasa Ethiopia. Sayyidina Ja'far ketika berbicara menggunakan bahasa Ethiopia. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ada mutarjim, ada penterjemah. Pendapat ketiga, Raja Najasyi bisa bahasa Arab. Karena Raja Najasyi dikenal sebagai orang yang berilmu, orang yang pandai, orang yang bijak, dan orang yang berilmu. Nah, inilah 3 riwayat terkait masalah dialog Imam Ja'far atau Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib dengan Raja Najasyi. Nah, ini juga disebut oleh Al-Imam Abul Qasim As-Suhaili dalam kitab Raudhul Unf, yang menyatakan bahwa Raja Najasyi ini bisa berbahasa Arab. Kisahnya ini saya nukil dari kitab Tarikh Al-Kamil, ya. Al-Kamil fi Tarikh. Judulnya Al-Kamil fi Tarikh. Kitab sejarah Islam yang sangat terkenal. Salah satu kitab sejarah Islam yang menjadi rujukan oleh para sejarawan Islam di masa kita saat ini. Pasti mengenal kitab itu. Berjudul Al-Kamil fi Tarikh. Ditulis oleh Izzuddin Ibnu Athir. Kelahiran tahun 555 Hijriah, 555 Hijriah, wafat 630 Hijriah. Jadi dialog ini saya nukil dari kitab tersebut. Kisah sebelumnya datang 2 utusan dari orang-orang musyrik Quraisy. Yang pertama Amr bin As, yang kedua adalah Abdullah ibn Abi Rabi'. Nah, kedua ini diplomat juga. Dua-dua ini dikenal juga ahli berdiplomasi, mufawadah, ya, bahasa Arab, ahli negosiasi. Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'. Datang mereka ke Ethiopia dengan tujuan yang kurang baik, ingin memprovokasi Raja Najasyi agar memulangkan kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Ethiopia sebab ditindas dan lain sebagainya. Jadi mereka ini memprovokasi. Kenapa? Karena dapat khabar kaum muslimin yang hijrah ke Ethiopia itu dijaga keamanannya, kemudian kehidupan mereka juga nyaman. Maka orang-orang musyrik ini tidak senang dengan itu. Datanglah 2 utusan membawa hadiah. Hadiah yang cukup banyak. Singkat cerita, ketemu Raja Najasyi, mereka mulai memprovokasi Raja Najasyi, mengatakan bahwa ini adalah kaum kami, mereka bawa agama baru,
Agama ini mencaci maki agama leluhur. Bahkan agamamu sendiri juga dikata-katain, dijelek-jelekkan. Itu kurang lebih provokasi yang dilakukan oleh dua diplomat dari suku Quraisy. Nah, tapi Raja Najasyi ini kan Nabi sudah berikan kabar. Kenapa diperintahkan hijrah ke Ethiopia? Nabi mengatakan karena rajanya itu yang adil, raja yang adil. Innahu malikun la yudlamu indahu wahidun atau ahadun fi riwayat. Innahu malikun la yudlamu indahu ahadun. Kalian hijrah ke Ethiopia karena di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun dizolimi di sisinya. Nah, maka Raja Najasyi juga orang yang bijak, tidak langsung percaya dengan provokasi dari dua delegasi ini. Maka dipanggillah kaum muslimin yang ada di Ethiopia waktu itu untuk bertemu Raja Najasyi, untuk mengklarifikasi, menanyakan langsung. Maka dipanggillah mereka hadir di hadapan Raja Najasyi dan juga dua delegasi daripada suku Quraisy tadi, ya, kafir Quraisy. Maka dihadapkan langsung di hadapan Raja Najasyi dan diwakilkan yang berbicara dari golongan kaum muslimin yang berhijrah di Ethiopia itu adalah Sayyiduna Ja'far ibn Abi Thalib. Di sini kita lihat bagaimana kecerdasan beliau menjelaskan argumentasi, bagaimana beliau juga bisa berbahasa dengan bahasa yang difahami oleh Raja Najasyi. Maka mulailah di sini. Tsumma arsala Najasyi ila ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ahum fahadaru wa qad ajma'u ala sidqihi fima sa'ah wa sarrah. Wa kana al-mutakallimu anhum Ja'far ibn Abi Thalib. Faqala lahum an-Najasyi ma hadha ad-dinu alladhi faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu fi dini wala dini ahadin minal milali. Raja Najasyi bertanya, ini agama apa? Tanya kepada Sayyidina Ja'far. Agama yang kalian bawa ini agama apa? Sehingga kalian meninggalkan agama kaum kalian. Dan kalian juga tidak masuk ke dalam agamaku, kata Raja Najasyi, agama Nasrani. Agama kalian, leluhur kalian, kaum kalian, kalian tinggalkan. Kemudian kalian juga tidak mengikuti agamaku, agama Nasrani. Bahkan kalian tidak mengikuti agama seorang pun yang ada saat itu. Agama saat itu kan ada Nasrani, ada Yahudi, ada pengikut-pengikut ajaran Nabi Yahya, masih ada waktu itu. Sampai sekarang masih ada di pedalaman-pedalaman Irak. Ini agama apa kata Raja Najasyi? Nasrani bukan, ngikut agama kaum kalian yaitu penyembah berhala juga bukan, mengikuti agama Yahudi juga tidak. Agama apa yang kalian bawa? Faqala Ja'far, ayyuhal maliku kunna ahlal jahiliyatin na'budul asnam. Wahai raja, dahulu kami ini orang-orang jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Jahiliyah itu artinya bodoh, ya. Sebab menyembah patung. Na'budul asnam. Kami dahulu orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh, kami menyembah patung-patung. Nah, di masa Nabi Ismail alaihissalam tidak ada satupun yang tinggal di kota Makkah yang menyembah berhala.
semuanya mengikuti agama Nabi Ibrahim. Gak ada yang melakukan penyembahan terhadap berhala. Seluruhnya. Bahkan setelah wafatnya Nabi Ismail alaihissalam, syariat ini terus dijaga, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada patung, tidak ada berhala yang disembah. Nanti muncul satu tokoh bernama Amrun ibnu Luhai al-Khuzai. Dia waktu itu sebagai pemimpin yang ada di Makkah, di Hijaz. Dia pergi ke Syam. Sampai di Syam dia melihat banyak orang-orang menyembah patung. Dia tanya, ini kenapa kalian menyembah patung-patung ini? Oh, kami kalau sembah patung ini minta hujan, diturunkan hujan. Kami minta apapun, dikabul. Kemudian dia mengambillah patung. Waktu itu patung yang dia bawa Habal namanya ya. Ada satu patung. Patung tersebut dibawa. Kemudian dia membeli banyak patung. Fir riwayat dia bawa dari Syam hanya satu patung. Patung inilah yang dia letakkan pertama kali di dalam Ka'bah. Nah, awalnya itu di tanah suci, begitu juga di wilayah Hijaz, gak ada satupun yang menyembah berhala. Semuanya itu memeluk agama Nabi Ibrahim. Gak ada satupun yang menyembah berhala. Dia tokoh pertama yang memasukkan patung-patung berhala ke Hijaz, ke Makkah, ke Madinah dan sekitarnya. Waktu itu dia mimpi, setelah dia letakkan patung itu, dia mimpi bahwa ada patung-patung berhala di masa zaman Nabi Nuh alaihissalam yang terpendam di tanah yang ada di wilayah Jeddah. Maka dia pergi. Ini pasti mimpinya ini, kata para sejarawan, ya, mimpinya dari setan. Dia gali lokasi tersebut. Di dalam mimpi itu ditunjukkan lokasinya di mana, digali, dapat patung-patung berhala yang disembah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Hudda wa Ya'usa wa Yabusa wa Itu kan disebut dalam Al-Quran, nama-nama berhala itu. Akhirnya diperbanyak patung ini. Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji, selalu dia berikan hadiah patung itu, dan dia suruh sebarkan ke wilayah Hijaz. Kemudian lama-kelamaan yang mereka tadinya sholat, ada sujud. Sholat itu sudah ada sejak zamannya nabi-nabi terdahulu, tapi tata caranya tidak selengkap yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syariat sholatnya hanya ruku, ada yang hanya sujud, begitu. Syariat Islam memadukan semuanya. Nah, ketika sholat ada posisi satu syariat, posisi sujud. Sedangkan Ka'bah waktu itu sudah mulai dipajang patung-patung. Akhirnya disalahpahami. Oh, ternyata sujudnya ke patung. Mulailah di situ terjadi penyimpangan yang lama-kelamaan mereka sembah itu adalah patung. Nah, tokoh pertama itu yang memasukkan patung-patung berhala ke tanah suci Makkah secara khusus dan secara umum ke seluruh wilayah Hijaz, ya adalah Amrun bin Luhai al-Khuzai, atau nama lainnya Amrun bin Amir. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ra'aitu Amr ibn Amir al-Khuzai yajurru qusbah fil nar kana awwala man sayyaba as-sawaib. Rasulullah SAW bersabda, saya melihat Amr bin Amir al-Khuzai, yang dimaksud tadi Amrun bin Luhai,
dia menarik usus-ususnya di dalam neraka. Qusbah itu artinya am'a, usus. Dan dia adalah orang pertama yang mengajarkan penyembelihan hewan-hewan untuk dipersembahkan ke patung-patung berhala. Kata Rasul SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah. Nah, ini sekedar tambahan terkait sejarah berhala. Nah, kata Imam atau Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib, ya ini Raja Najasyi tadi menanyakan, ini agama apa yang kalian bawa sehingga kalian pisah dengan kaum kalian dan kalian juga tidak masuk ke agamaku dan agama seorang pun. Maka Sayyidina Ja'far mengatakan, wahai raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah menyembah berhala. Wa na'kulul maitata, kami memakan bangke. Wa na'til fawahisha, kami melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa naqta'ul arhama, dan kami memutus silaturahmi. Wa nusi'ul jiwara, dan kami berbuat buruk, ya, berbuat keburukan kepada tetangga. Wa ya'kul qawiyyu minna dha'ifa, dan orang yang kuat dari kami menindas orang yang lemah dari kami. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu, hingga Allah Ta'ala mengutus kepada kami seorang rasul dari golongan kami, dan kami mengenal dari sisi nasabnya, ya, nasabnya Nabi SAW. Itu tokoh-tokoh yang ada di Makkah, semuanya pemimpin, hingga Sayyidina Adnan. Kalau tadi tokoh pertama yang memasukkan berhala itu jauh, ya, dia di atas Sayyidina Adnan masanya. Setelah Nabi Ismail wafat, itu beberapa generasi muncul dia. Jadi sudah termasuk cukup lama berhala itu berada di tanah suci Makkah pada waktu itu. Jadi leluhur Nabi semuanya tokoh-tokoh. Seluruh orang-orang Makkah mengenal, dan semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Said Umar Al-Kaf menulis kitab tentang biografi leluhurnya Rasul berjudul Syarhul Mumarrad wal Fakhrul Mu'abbad li Abahi Sayyidina Muhammad. Nah, situ kalau kita ingin mengetahui biografi mereka ada di kitab tersebut. Kami mengenal nasabnya, wasidghahu, bahkan kami sangat mengenal kejujurannya. Seumur hidup gak ada sejarah pernah berbohong, gak pernah berbohong. Bercandanya saja jujur. Nabi bercanda juga kadang-kadang, tapi bercandanya itu kejujuran. Bahkan Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk jujur. Ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian itu jujur, karena jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Nabi dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dengan gelar As-Shadiqul Masduq. As-Shadiqul Masduq, orang yang jujur dan dipercaya oleh orang. Gelar lainnya Al-Amin, orang yang sangat amanah. Kami kenal kejujurannya, wa amanatahu, kemudian amanatnya, wa afafahu, dan orang yang sangat menjaga kesucian dirinya, tidak pernah melakukan hal yang tidak pantas. Itu sejak Nabi kecil. Contoh, ya, Abu Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Insanul Kamil, anak-anak waktu itu tinggal di rumah, ya, di rumah Halimah Sa'diyah. Itu ada banyak anak-anak kecil. Setiap makan itu berebutan anak-anak. Oke, nama juga anak-anak. Illa Rasulullah SAW. Nabi tunggu antrian paling akhir, selesai berebutan anak lain baru Nabi datang. Bahkan sejak bayi
Ada saudara tiri Nabi dari susuan Salimah Hadiah ya, Halimah Sa'diyah. Kalau fil hakikah Nabi minum asinya dari surga. Gak bisa dari sembarangan asi. Ya, Nabi Musa itu dalam Al-Quran Allah ceritakan orang-orang wanita-wanita yang waktu itu ingin memberikan asi kepada Nabi Musa, Allah nyatakan kami haramkan. Orang-orang yang ini kita gak tahu asal usul makanan yang dimakan jadi asi. Ini para nabi harus steril semuanya. Itu hakikatnya ya. Nabi Musa itu, apalagi Nabi Muhammad SAW. Nah pada akhirnya yang menyusui Nabi Musa ya ibunya yang menyusui. Jadi ketika masih bayi menyusui, Halimah Sa'diyah dengan ada saudara tiri namanya Syaimah, saudara susuan. Syaimah itu punya asi di bagian kiri, Nabi selalu di sisi kanan. Satu ketika Syaimah ini mungkin ada tidur. Nah, Halimah Sa'diyah menyusukan Nabi di posisi kiri, di tempatnya Syaimah. Nabi gak mau minum, kecuali di sisi kanan. Kata ulama sejarah, Nabi tahu di sisi kiri itu haknya Syaimah. Itu haknya Syaimah, gak boleh diambil. Itu masih bayi itu, dijaga seperti itu. Memang asinya dikasih oleh Halimah Sa'diyah, tapi nanti Allah kasih lewat jalur surga itu, keluar dari situ. Gak bisa sembarangan. Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak lain main di comberan. Ya, masih anak-anak. Semuanya main di comberan. Kotor-kotoran ya. Nabi bersih rapi. Gak mau main begituan. Beda. Sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nah itu sudah dikenal oleh semua sahabat. Itu namanya iffah. Sifat itu namanya iffah. Ya, menjaga kehormatan diri. Itu. Fada'ana li tauhidillah. Beliau mengajak kami mengesahkan Allah. Wa an la nusyrika bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa nakhla' ma kunna na'budu minal asnam, dan memerintahkan kami untuk melepaskan seluruh sembahan yang kami sembah dari berhala-berhala tersebut. Wa amarana bisidqil hadits. Beliau perintahkan kami untuk jujur di dalam berbicara. Wa ada'il amanati, dan menunaikan amanah. Semua perintah Nabi, ajaran Nabi kebaikan. Wa fi sahih al-Bukhari qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi falyantadir sa'ah. Apabila satu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka dia tunggulah kehancuran. Sahabat bertanya, orang yang diberikan amanah kepada bukan orang yang ahlinya, itu seperti apa wahai Rasul? Atau apa maksudnya? Kata Nabi, ida'atul amanah. Di saat orang-orang menyia-nyiakan amanah. Jadi kapan terjadinya suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya? Di saat diserahkan kepada orang-orang yang menyia-nyiakan amanah. Ida'atul amanah. Zaman sekarang ngeri pakai sumpah lagi Al-Quran di atas kepala. Allahu Akbar. Al-Quran rekam itu. Kata Nabi, Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran itu bisa menolongmu, tapi juga bisa menuntutmu di hadapan Allah. Jadi jangan anggap itu seremonial. Itu direkam Al-Quran. Nanti dilapor di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Quran bisa berbicara di hari kiamat. Bisa berbicara. Fil hadis Nabi mengatakan puasa bisa berbicara, Al-Quran juga bisa berbicara di hari kiamat. Al-Quran mengatakan, ya Allah, dia waktu hidup di dunia sering membaca Al-Quran, maka izinkan saya Al-Quran memberikan syafaat kepadanya. Itu kata Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Li ashabihi. Wa silatir rahim. Beliau perintahkan untuk silaturahmi, wa husnil jiwar, berbuat baik kepada tetangga, wal kaffi 'anil maharim, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang haram, wa dima, menumpahkan darah, wa nahana 'anil fawahishi, melarang kami melakukan perbuatan-perbuatan keji, wa gaul zur, berucap yang dusta, wa akli malil yatimi, memakan harta anak yatim, wa amarana bisolati wasiyami, dan beliau perintahkan kami solat dan berpuasa, wa addada alaihi umural islami. Kemudian Sayyidina Ja'far menyebutkan satu persatu ajaran-ajaran Islam, disebutkan satu persatu. Qal fa amanna bihi wa saddaqnahu. Maka semua ajakan Nabi ini baik semuanya, kata Sayyidina Ja'far ala sabil hikayah. Semua ajakan Nabi adalah kebaikan. Semua yang Nabi larang adalah keburukan. Maka kami beriman dengan ajakan beliau, dan kami membenarkan apapun yang beliau sampaikan. Wa harramna, ya, wa harramna ma harrama alaina wa halalna ma halalana. Dan kami mengharamkan apapun yang telah beliau haramkan kepada kami, dan kami menghalalkan apapun yang telah beliau halalkan kepada kami. Fata'adda alaina qaumuna. Maka kemudian kaum kami mulai menindas kami. Fa'adzabuna, lalu mereka menyiksa kami. Wa fatanuna an dinina, dan mereka memalingkan kami dari agama kami. Liyarudduna ila ibadatil awthan, agar mereka mengembalikan kami menyembah kepada berhala-berhala. Maka kami menolak. Kami menolak. Nah, ketika kami menolak, mereka makin lagi meningkatkan siksaannya, penindasannya. Mereka terutama ad-du'afa, orang-orang yang lemah di antara kami, itu disiksa, dibunuh. Bahkan ada yang dibunuh. Falamma ghaharuna wa zalamuna wa halu bainana wa baina dinina kharajna ila biladika ala man siwak. Maka tatkala mereka menindas kami, menzolimi kami, dan berusaha menghalangi kami dengan agama kami, kami memutuskan untuk keluar dari negeri tersebut menuju ke negerimu, kata Sayyidina Ja'far. Dan kami tidak memilih tempat lain, kami memilih negerimu. Keren. Kenapa yang kami pilih negerimu? Sebab kami berharap, warajauna an la nuzlama indaka ayyuhal malik, bahwasanya kami tidak akan dizolimi di sisimu, wahai raja. Karena engkau dikenal sebagai raja yang tidak pernah menzolimi siapapun. Haji. Padahal Nabi tidak pernah ke Ethiopia. Nabi tahu tuh raja itu raja baik. Nabi ceritakan secara detail lahirnya di mana, kemudian perjalanan hidup raja ini seperti apa, diceritakan oleh Rasul SAW. Faqala Najasyi, lalu Najasyi merespon,
hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi syai'. Nah, mulai penasaran nih Raja Najasyi. Nah, kurang lebih artinya yang gampang ini kalau diartikan per lafaz agak susah. Artinya kalau kayak bahasa Indonesia kurang enak. Saya artikan secara makna. Kata Raja Najasyi, apakah ada wahyu yang telah Allah turunkan kepada Nabi kalian? Kalau memang engkau menghafalnya, tolong kau bacakan kepada kami. Karena tahu Raja Najasyi orang pandai, tahu setiap para nabi itu pasti diberi wahyu. Adakah wahyu yang Allah telah turunkan kepada nabi kalian? Jikalau kau menghafalnya, tolong kau bacakan kepada aku atau kepada kami, karena waktu itu ada juga tokoh-tokoh, ya, pendeta-pendeta yang ada di samping. Sayyidina Ja'far hafal Al-Quran waktu itu, ya. Waktu itu belum 30 juz karena masih di Makkah. Semua wahyu yang Allah turunkan ketika Nabi ada di Makkah, beliau telah menghafal. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ja'far mengatakan, "Na'am." Iya. Faqara alaihi satran min surati Maryam. Mulailah Sayyidina Ja'far juga pandai memilih apa? Surat Maryam, karena ini kan berkaitan dengan agama Nasrani. Ini kecerdasan, bukan sembarangan. Ini cikal bakal munculnya ilmu namanya ilmu kristologi. Ilmu yang membahas tentang perbandingan agama antara Islam dengan Nasrani. Kristolog, orangnya namanya kristolog, ilmunya kristologi. Kalau bahasa Arabnya ilmu Masih atau ilmu Lahut. Dibaca itu surat Maryam. Di situ menceritakan Nabi Isa alaihissalam, menceritakan Sayyidah Maryam. Fabaka Najasyi. Raja Najasyi menangis. Wa asakifatuhu, beserta para pendeta yang ada, semuanya menangis. Wa qala Najasyi, inna hadha walladhi ja'a bihi Isa yakhruju min mishkatin wahidatin. Najasyi mengatakan, ini adalah agama yang sama persis dengan ajaran yang dibawa oleh Isa bin Maryam. Ini keluarnya dari satu tempat cahaya yang sama. Mishkat, mishkat itu tempat lampu, tempat lentera, tempat cahaya. Mishkat. Ada kitab ajib judulnya Mishkatul Masabih, yang dikasih ta'liq oleh Syekh Mula Ali Qori, ulama Afghanistan. Raja Najasyi masih yatamassaku bi dinil Masih al-asli la yanharif. Raja Najasyi masih mengikuti ajaran yang masih original dari ajaran Nabi Isa. Dia gak mensyirikan, tidak meyakini Tuhan itu tiga, ya. Dia mendudukan Nabi Isa sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang nabi. Nanti kan di akhir-akhir dialog itu diungkapkan. Kata Raja Najasyi, ini sama, ini ajarannya. Ini ajaran Nabi Isa. Dari tempat cahaya yang sama. Kalian berdua, ini utusan orang-orang kafir Quraisy, angkat kaki dari sini, jangan ganggu mereka. Ulang. Wallahi la usallimuhum ilaikuma abada. Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua selama-lamanya, enggak akan. Jadi kalian berdua angkat kaki dari tempat ini, pergi. Diusir sama Raja Najasyi. Falamma kharaja min indihi qala Amr bin As. Ketika keluar kedua orang tersebut dari Raja Najasyi, mengatakan, Amr bin As mengatakan, saya akan datang lagi besok. Belum putus asa dia.
Saya akan buat sampai Raja Najasyi membenci mereka. Besok saya datang lagi. Kawannya yang satu bilang, udah, jangan sudah. Begitu-begitu mereka masih kita punya kerabat. Masih satu suku. Ini di negeri orang ini jauh. Udah selesai masalah, sudah kita disuruh pulang-pulang udah. Amal besok. Besok kita balik lagi. Akhirnya besok balik lagi. Datang ketemu Raja Najasyi yang mengatakan, inna haula'i yaquluna fi Isa bin Maryam qaulan 'azima. Ketemu dengan Raja Najasyi mengatakan, yang besok harinya nih, wahai Raja, kamu gak tahu ajaran mereka itu melecehkan Nabi Isa. Ajaran mereka itu merendahkan Nabi Isa. Itu makna gaulan azimah, satu ucapan yang besar. Artinya melecehkan, merendahkan kemuliaan Nabi Isa. Itu ajaran mereka. Ya, coba provokasi lagi. Kemudian akhirnya Raja panggil mereka, suruh utusan panggil mereka, hadapkan di hadapan saya. Dihadapkan lagi. Fasa'alahum an gaulihim fil masih. Kemudian Raja Najasyi bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian tentang Nabi Isa Al-Masih? Faqala Sayyiduna Ja'far, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyyuna huwa Abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alghaha ila Maryam al-Azra al-Batul. Maka Sayyidina Ja'far mengatakan, saya harus menyampaikan apa adanya, sebagaimana yang Nabi telah sampaikan kepada kami. Nabi Isa itu bukan Tuhan. Maksudnya begitu. Beliau adalah hamba Allah, utusannya Allah, ruhnya Allah. Ruhnya Allah itu bukan Allah punya ruh, bukan ya. Maknanya Allah ciptakan ruh yang mulia. Ruhnya para nabi itu semuanya ruh-ruh yang paling mulia. Ciptaan yang paling termulia yang pernah Allah ciptakan adalah para anbiya, para rasul. Dan dari seluruh para rasul, para nabi, ciptaan yang paling terbaik adalah penciptaan Nabi Muhammad SAW. Allah gak pernah menciptakan sesuatu kemudian Allah bangga dengan ciptaannya. Allah ciptakan di dunia. Kata orang-orang ahli hakikat itu, orang sufi mengatakan Allah ciptakan dunia, di awal penciptaan dunia sampai hari ini, sampai hari kiamat, Allah gak pernah pandang di dunia. Dunianya ya, gak ada harganya di hadapan Allah. Tapi kalau ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW, ini satu-satunya ciptaan yang ketika Allah ciptakan, Allah banggakan dan Allah cintai sampai sepanjang zaman. Itu penciptaan Rasulullah SAW. Saya kasih tuntas nih, bentar. Sudah mau selesai. Dan kalimatnya, dia ruhnya Allah, dia kalimatnya yang alqaha ila Maryam, yang dimasukkan ke dalam diri seorang wanita terbaik, yaitu Sayyidah Maryam Al-Azra. Al-Azra itu al-munqati'ah, ya, wanita yang tidak menikah, litafarruq liibadatillah, karena sudah mewakafkan dirinya seumur hidup ibadah kepada Allah. Makanya namanya saja Maryam. Maryam itu Al-Imam Ja'far As-Shadiq ketika ditanya apa arti dari Maryam, disebutkan oleh Imam Raghib Asbahani dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadil Qur'anil Karim, kata beliau artinya khadimatur Rabb, pelayannya Allah. Maryam Al-Batul, memutuskan seluruh urusan dunia, seluruhnya total diputuskan, dan 100% fokus hanya dalam berhikmah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti Al-Batul. Sama seperti putrinya Nabi Sayyidah Fatimah itu juga memiliki gelar Al-Batul, sama dengan Sayyidah Maryam Al-Batul. Ini ucapannya Sayyidina Ja'far ya.
Fa akhadha Najasyi 'udan minal ard, maka Raja Najasyi mengambil sepotong kayu yang ada di tanah ketika mendengar tadi keterangan dari Sayyidina Ja'far. Fa nakharat batariqatuhu faqala wa in nakhartum. Fa akhadha Najasyi 'udan minal ard wa qala ma 'ada Isa ma qulta hadzal 'ud. Kata Raja Najasyi, ini kayu. Ini kasih contoh, kayu ini, apa yang kamu ucapkan tadi tidaklah keluar dari ajaran Nabi Isa. Kata Raja Najasyi, seukuran kayu ini tidak keluar. Waktu itu pendeta-pendetanya tidak senang dengan jawaban itu. Mereka menunjukkan sikap ketidakpuasan. Tapi Raja Najasyi tidak. Raja Najasyi mengatakan, walaupun kalian tidak suka, itu urusan kalian wahai para pendeta. Tapi apa yang dikatakan oleh dia adalah ucapan yang benar. Itu katanya. Maka kalian, wahai kaum muslimin, idhabu fa antum aminun. Silakan kalian bebas tinggal di sini dalam keadaan aman. Saya yang jadi penjaminnya. Dan kalian, wahai utusan delegasi dari Makkah, dari kafir Quraisy, kalau kalian kasih hadiah kepada saya, ini hadiah ini yang kalian kasih. Seandainya kalian kasih berupa gunung itu emas, kalian kasih ke saya dengan syarat saya harus menyakiti seorang dari mereka, orang muslimin, maka itu pun saya tidak lakukan. Apalagi hadiahnya begini, ini ambil pulang nih, dikembalikan tuh hadiah. Waradda hadiyata Quraisy, dikembalikan hadiah tersebut kepada suku Quraisy. Nah, ini ringkasan dialog tersebut. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan.